Selamat malam Pak Heri, selamat malam rekan-rekan yang kami hormati. Kami kelompok yang terdiri dari Ervina, Pak Vernan, dan juga saya sendiri mengucapkan selamat hari Minggu dan banyak terima kasih atas mata kuliah wawasan dunia Kristen dan kesempatan untuk melakukan tugas UAS yang telah diberikan kepada kami. Kami memilih tema manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini ada kedua rekan saya, Ervina dan Fernan, ingin sharing dan semoga bisa diserap dan juga diterapkan khususnya oleh pemuda-pemudi Kristiani gitu. Pertama saya ke Ervina. Ervina, kira-kira pandangan kamu akan pengertian manusia menurut gambar dan rupa Allah itu apa sih? Dan kalau boleh mungkin dikaitkan dengan perjalanan karir kamu selama ini. Kami persilakan Ervina. Terima kasih. Oke, thank you Bang Patrick. Oke, manusia menurut gambar dan rupa Allah itu menarik ya. Jadi sebenarnya gambar dan rupa Allah itu adalah menunjukkan kita bukan secara wajah, fisik gitu, tidak, tapi melainkan kepribadian kita. Jadi Allah itu kan kepribadiannya kasih, peduli, dia jujur dan dia mengayomi gitu ya kan. Itulah yang diharapkan dan diberikan kepada kita oleh Allah, itu gambar dan rupa Allah yang menggambarkan kita ini seperti Allah gitu. Jadi sejatinya itu manusia adalah segambar dan rupa Allah yang pada Kejadian 1 ayat 26-27 tuh manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sebenarnya adalah kita sebagai umat Allah, kita harus menunjukkan perilaku kita. Jadi the image of God, what makes me gitu. Apa yang ada di dalam diri kita, bukan wajah, bukan fisik kita. Nah, kalau misalkan boleh saya kaitkan dengan pekerjaan saya yang di bidang finance, misalnya atasan saya menyuruh saya melakukan balance sheet gitu ya, harus balance dengan cara dia yang bisa dibilang salah. Nah, kita sebagai anak Allah, kita harus berani untuk mengatakan bahwa itu salah. Saya tidak mau melakukan itu. Saya mau melakukan pekerjaan saya dengan jujur, karena kami atau saya adalah anak Allah. Itulah yang diharapkan, kita adalah serupa dengan Allah, yaitu kejujuran, ada kasih, ada peduli. Seperti itulah gambar manusia serupa dengan Allah. Itu yang bisa saya berikan untuk menurut gambar dan rupa Allah. Terima kasih banyak Ervina, itu sangat menarik sekali. Mungkin ke Pak Vernan boleh sharing juga, khususnya nih Pak Vernan request kalau boleh aplikatifnya bagaimana dengan pengalaman Pak Vernan selama ini sebagai pemimpin keluarga Pak Vernan begitu. Silakan Pak Vernan. Baik Pak Patrick, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya akan mengutip dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi jelas sekali bahwa dalam satu keluarga pasti ada satu laki-laki sebagai suami dan istri sebagai istri. Jadi bagaimana kita cara memperlakukan pasangan kita, suami atau istri kita, kita harus memperlakukan mereka seperti rupa dan gambarnya Allah. Jadi tidak boleh melakukan tindakan hal-hal yang tidak baik kepada pasangan kita. Tapi kita harus menghargai mereka bahwa pasangan kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Dan berikutnya dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluklah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas sekali bahwa Allah ketika menciptakan manusia, yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah keluarga. Jadi bagaimana kita menyikapi hal ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kita harus memperlakukan anak kita juga serupa dan segambar dengan Allah. Di sini dikatakan bahwa memberkati mereka. Ketika kita memperlakukan pasangan kita, istri kita, anak-anak kita, maka Tuhan memberkati kita, maka Tuhan akan memberkati dengan hal-hal yang lain. Jelas di sini dikatakan beranak cuculah bertambah banyaklah. Jadi kita harus melahirkan keturunan-keturunan yang serupa dan segambar dengan Allah. Jadi anak-anak kita ke depan ketika mereka punya dasar yang baik, dasar yang benar tentang gambaran tentang serupa dengan Allah, maka mereka akan lebih menghargai hidup mereka, mereka akan lebih menjaga kehidupan mereka jadi lebih baik karena mereka adalah ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Mungkin itu Pak Patrick. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Vernan. Jadi yang saya lihat dari Ervina dan Pak Vernan itu
ini ya, pengertian dari menurut gambar dan rupa Allah itu sering ada misinterpretasi atau interpretasi yang tidak lengkap gitu ya, bahwa hanya diartikan itu bahwa manusia itu diciptakan hanya sesuai dengan fisik Allah begitu ya. Tapi pada kenyataannya mungkin ada poin yang kita sebagai manusia atau bahkan pengikut Kristus juga sering melupakan, yaitu makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Apa yang dimaksudkan yang paling mulia itu bukan hanya kemampuan untuk berpikir atau berkonsep, tapi adalah sesuai dengan gambar dan rupa Allah itu lebih ke arah jiwa, kepribadian, perilaku, sikap begitu. Dan itu sesuai dengan segala perintah Allah yang dituliskan dalam Alkitab, seperti kita harus saling mengasihi, harus memuji nama Allah, dan juga beberapa peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang khusus diberikan Allah kepada kami, pengikut Kristus, pengikut Allah harus terapkan begitu. Memang itu sangat berat sekali ya, dan sebagai manusia memang tidak bisa melakukannya secara sempurna. Itu adalah salib yang harus kita pikul gitu ya. Tapi memang kalau kita mengartikannya dengan benar dan juga menjadikan itu sebagai referensi kehidupan kami, pastinya seharusnya segala tindakan yang kami lakukan itu harus disesuaikan ke arah yang benar begitu. Jadi kalau Ervina dan Fernand juga setuju, mungkin pesan yang bisa kita sampaikan kepada pemuda-pemudi Kristen adalah harus memahami secara benar apa yang dimaksudkan dengan manusia sebagai sesuai dengan rupa dan gambar Allah, dan juga harus menggunakan itu, pengertian itu sebagai referensi dalam menjalankan hidup, baik kehidupan sehari-hari, kerja, sebagai pemimpin keluarga, dan seluruh aspek lainnya. Baik, dengan demikian itu video kami dan pesan-pesan kami. Semoga berkenan menerimanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua.